Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan cara menginstal sistem operasi Ubuntu Desktop 18.04 pada VirtualBox. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agung Wijaya Putra, Dia Ananda Febriani, dan Marda Lianisa. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu Linux. Pengertian Linux. Linux merupakan salah satu sistem operasi bagian dari FOSS atau Free and Open Source Software yang dibangun menggunakan kernel Linux. Artinya, Linux bersifat gratis dan open source atau bebas dikembangkan. Linux dikemas dalam sebuah bentuk yang biasa dikenal sebagai Linux distribution atau distro Linux, tersedia baik untuk keperluan desktop maupun server. Ada juga beberapa distro yang berbayar, hanya saja kebanyakan distro Linux gratis. Tersedia banyak distro yang populer seperti misalnya Debian, Red Hat, Ubuntu, Linux Mint, dan lain sebagainya. Baiklah, yang kedua kita harus tahu dulu apa itu Ubuntu. Pengertian Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distro Linux turunan dari Debian. Ubuntu sendiri cukup populer di kalangan pengguna. Pernah ranking 3 DistroWatch. Karena penggunaannya yang mudah dan dukungan software yang cukup banyak, Ubuntu sendiri banyak digunakan baik untuk keperluan desktop maupun server, di mana Ubuntu menjadi sistem operasi yang populer untuk penggunaan cloud dan bahkan menjadi referensi sistem operasi untuk OpenStack. Mari kita mulai cara menginstal Linux Ubuntu Desktop pada VirtualBox. Pastikan Anda sudah menyiapkan dan menginstal aplikasi VirtualBox. Silakan ditonton. Pertama, buka program VirtualBox di komputer atau laptop kalian. Setelah dibuka, kalian pilih tombol New atau tekan kombinasi tombol Ctrl N. Pada bagian Create Virtual Machine, di name and operating system, kalian isikan kolom name Ubuntu 18.04 Desktop. Setelah selesai, lalu pada bagian Machine Folder, kalian tentukan lokasi penyimpanan sistem operasinya. Pada bagian tipe, pilih tipe OS-nya Linux dan pada bagian version, pilih sesuai dengan file isu masing-masing. Di sini kami memakai versi isunya Ubuntu 64 byte. Jika sudah semuanya, lalu klik Next. Selanjutnya, mengatur jumlah memori yang akan dialokasikan untuk mesin virtual dalam satuan megabyte. Kalian tentukan ukuran RAM. Di sini kami pilih standar saja, 1024 MB. Kemudian, jika sudah, kalian bisa klik Next. Pada bagian hard disk, kalian pilih Create a Virtual Hard Disk Now, karena kita akan langsung membuat hard disk virtual untuk mesin virtual Ubuntu. Kemudian, tekan tombol Create. Pada bagian hard disk file, tipe, pilih format virtual disk yang diinginkan. Di sini kami memilih virtual disk VDI atau VirtualBox Disk Image. Kemudian, klik Next. Pada bagian storage on physical hard disk, kami memilih opsi Dynamic Allocation. Lalu klik Next. Tampilan selanjutnya berguna untuk menentukan nama file dan nama folder, tempat menyimpan file-file mesin virtual yang akan kita buat. Kita juga dapat menempatkan file-file mesin virtual ke dalam folder atau direktori yang sudah ada atau pada hard disk lain yang berbeda dengan hard disk yang digunakan oleh sistem operasi utama. Pada file location and size, kalian tentukan lokasi dan ukuran virtual hard disk yang akan digunakan. Jika sudah, pilih Create. Setelah proses tersebut selesai, langkah selanjutnya masuk pada menu setting. Kemudian, pilih storage, lalu klik empty. Kemudian klik kanan gambar CD atau DVD di ujung kanan atas dan masukkan file isu Ubuntu Desktop yang akan di-install. Lalu klik OK.
sudah masuk ke dalam mode instalasi Ubuntu. Ada dua pilihan, yaitu Try Ubuntu dan Install Ubuntu. Karena di sini kita akan melakukan instalasi, pilih bagian instalasi Ubuntu. Selanjutnya adalah pemilihan keyboard layout. Untuk tahap ini biarkan saja default, lalu klik continue. Pada bagian ini ada dua opsi untuk instalasi, yaitu normal installation dan minimal installation. Normal installation berisi Ubuntu yang cukup lengkap dengan berbagai software seperti Office, games, media player, dan lainnya. Sedangkan untuk minimal installation hanya berisikan web browser dan basic utilities. Di sini kembali lagi kepada kebutuhan Anda. Jika Anda berniat menggunakan Ubuntu ini sebagai sistem operasi Anda sehari-hari, maka kami sarankan untuk memilih normal installation. Sedangkan jika Anda hanya menggunakan Ubuntu ini untuk keperluan misal pengujian, riset, ataupun penelitian, maka mungkin baiknya Anda memilih minimal installation karena ukurannya relatif lebih kecil sehingga ringan untuk digunakan. Di sini kami memilih normal installation untuk instalasi kali ini dengan melakukan update ketika instalasi Ubuntu. Lalu klik continue. Setelah langkah di atas, Anda perlu membagi partisi hard disk. Pilih something else dan klik continue. Klik new partition table untuk membuat partisi baru pada hard disk. Pastikan hard disk Anda kosong. Jika hard disk tidak kosong dan Anda memilih new partition table, semua file di hard disk akan terhapus dan tidak bisa dikembalikan. Apabila sudah yakin hard disk telah kosong, klik continue untuk melanjutkan proses membuat partisi. Selanjutnya akan ada list menu baru free space. Pilih tombol tambah atau positif dan akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama, itu size. Masukkan jumlah ukuran penyimpanan yang akan digunakan. Yang kedua adalah type for the new partition. Pilih jenis partisi primary atau logical. Primary digunakan untuk menyimpan instalasi Ubuntu, sedangkan logical digunakan untuk menyimpan file umum pada komputer Anda. Dan yang ketiga adalah mount point. Masukkan simbol atau yang menandakan bahwa ini adalah partisi sistem. Setelah mengisahkan informasi dengan sesuai, klik OK untuk menyimpan perubahan. Berikut ini adalah hasil dari pembagian partisi. Selanjutnya, pilih time zone lokasi Anda. Fungsinya adalah untuk menyesuaikan waktu dan tanggal pada komputer. Pada tutorial ini, kami mengatur time zone lokasi di Jakarta. Klik continue untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah itu, Anda perlu membuat user baru di Ubuntu. Berikut informasi yang perlu Anda isi untuk membuat user baru. Yang pertama adalah nama user, digunakan untuk memberikan identitas pada komputer Anda. Yang kedua ada username, fungsinya untuk login ke dalam sistem operasi Linux. Yang ketiga ada password, masukkan password yang ingin Anda gunakan untuk login Linux. Kemudian klik continue untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah berhasil membuat user baru, Ubuntu akan melanjutkan proses instalasinya. Anda hanya perlu menunggu hingga instalasi selesai. Jika proses instalasi sudah selesai, Anda perlu melakukan reboot komputer.
Setelah melakukan reboot komputer, Anda bisa mulai menggunakan Ubuntu dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan pada halaman desktop Ubuntu seperti pada gambar di bawah ini. Baiklah, cara menginstal sistem operasi Ubuntu Desktop 18.04 pada VirtualBox telah selesai dan siap digunakan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.